إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada tara, yakni nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Serta karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan, usia dan kesehatan. Mudah-mudahan usia kita yang tinggal tersisa ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara mahdhah ataupun ghair mahdhah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan, nabi yang pertama kali akan dibukakan pintu surga untuknya. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari di mana tidak ada lagi kepastian, hanya tinggal penantian saja, dan amal-amal kita dan syafaat baginda Nabi yang kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya takwa. Hadirin rahimakumullah, tercatat berdasarkan The Royal Islamic Strategic Studies bahwasannya umat Islam di Indonesia sekarang berjumlah sekitar 231,06 juta atau dalam persentase 86,7%. Ini menandakan bahwasannya turunnya angka jumlah umat Islam di negara kita. Dan bahkan kita pernah mendengar bahwasannya ada istilah kristenisasi, yang mana orang-orang dibujuk, dirayu dengan ekonomi, dengan sembako dan sebagainya agar berpindah agama. Ini naudzubillah. Ini menandakan bahwasannya lemahnya iman seseorang dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanannya terjual hanya dengan barang-barang secara lahiriah. Hadirin rahimakumullah, inilah menjadi PR buat kita, yakni hari ini bukan sekedar menyebarkan agama Islam, karena Islam sudah tersebar di pelosok penjuru dunia. Yaitu tugas hari ini adalah bagaimana mengislamkan umat Islam. Dari sekian juta umat Islam di Indonesia, kita tidak tahu berapa jumlah orang yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam, dan berapa jumlah orang yang sekedar Islamnya hanya sekedar di KTP saja, Islam sekedar hanya akuannya saja, tetapi akhlak budi pekerti bahkan sehari-harinya jauh daripada nilai-nilai Islam. Orang Islam yang pertama mereka sholat. Kalau mereka mengaku Islam tapi tidak sholat, maka ditanyakanlah keislamannya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Maka pendidikan sholat ini harus diajarkan oleh kita para orang tua kepada anak dimulai usia 6 tahun. Kalau sampai usia 10 tahun tidak mau sholat, maka perlu kita pukul dia dengan pukulan yang sewajarnya. Maka hari ini kita lihat orang yang mendirikan sholat adalah mereka yang dididik oleh orang tuanya. Dan kita lihat pula mereka yang tidak sholat ternyata orang tuanya pun jarang sholat. Maka dari itu pendidikan yang pertama adalah dari orang tua, mendidik anak agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Seharusnya kita malu. Jelas dalam hadis diterangkan, "Waman hadamaha faqad hadamadin." Orang yang merusak sholat, meninggalkan sholat,
mereka telah merusak agamanya. Kita bangga punya anak sukses dunia, kita bangga dengan kepintarannya, tapi kita ternyata tidak peduli bahwa anak kita sudah merusak agama karena meninggalkan sholat tadi. Hadirin rahimakumullah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka PR kita hari ini adalah bagaimana mengislamkan umat Islam. Jadilah umat terbaik, yaitu menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Itulah mereka yang akan beruntung. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah data juga dijelaskan bahwasannya hari ini di era global, yaitu ada sebuah ungkapan disebut dengan model 40-60, yaitu 40% orang di muka bumi ini adalah mereka yang menggunakan akal pikiran dan keilmuan untuk kemajuan ekonomi dan teknologi bangsanya. Sedangkan 60% sisanya adalah mereka manusia penggembira. Dan ternyata di era modern seperti saat ini, model 40-60 tadi sedang menuju pada model 20-80, yaitu 20% orang yang peduli kepada bangsa dan negaranya, bahkan agamanya, dan mereka peduli bagaimana meningkatkan sains teknologinya. Sedangkan 80% sisanya adalah manusia-manusia penggembira, hidup segan mati tak mau. Oleh karenanya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita galakkan, yaitu adalah ayat yang tadi dibacakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Dalam sebuah tafsir, Sofatul Tafsir dijelaskan bahwasannya walaqad karramna bani Adam adalah walaqad sarafna bani Adam bil aqli wal ilmi wan nutqi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak cucu Adam karena 3 hal. Yang pertama karena akalnya, yang kedua karena ilmunya, dan yang ketiga karena nutqi, pembicaraan ataupun komunikasi. Maka ketika potensi yang 3 ini kita gunakan dengan baik, dari mulai akal kita, kemudian ilmu, dan kemudian komunikasi yang baik, membuat sebuah jaringan, maka insya Allah orang itu akan menjadi orang yang sempurna, insan kamil. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya bagaimana cara mendirikan, menancapkan iman dan takwa seseorang adalah dimulai dari keluarganya ataupun orang tuanya. Bagaimana mengoptimalkan akal yang dimiliki oleh seorang manusia, dan kemudian dari akal tersebut dia gunakan untuk mencari ilmu, memahami sebuah ilmu, dan kemudian ia pandai berkomunikasi, membuat sebuah jaringan yang bisa membangkitkan ekonomi bangsa dan negaranya. Sehingga kemudian tafakuh fiddin, bukan sekedar hanya mencari ilmu agama, tetapi ilmu sosial, ilmu saintek, semuanya perlu digali dan diperhatikan. Karena sedih rasanya kalau semua teknologi yang ada adalah buatan orang-orang kafir, padahal jelas semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian umat Islam perlu adanya perhatian terhadap ilmu-ilmu selain daripada ilmu agama. Tetapi tetap yang menjadi dasar adalah ilmu agama. Ketika seseorang jauh dari ilmu agama, maka kemampuan sains teknologinya akan digunakan pada hal-hal yang salah dan haram. Tetapi ketika seseorang yang memiliki dasar ilmu agama, kemudian ia memiliki ilmu dari segi sainteknya, maka dengan ilmu tersebut ia akan terus memajukan Islam, kemudian memajukan bangsa dan negaranya.